Selamat datang di Podcast Tri. Hari ini kita akan membahas isu yang tampak sederhana tapi sesungguhnya kompleks dan terus meningkat. Alergi dan kesehatan kulit. Menurut data World Allergy Organization, prevalensi alergi kini berkisar antara 10 hingga 40% populasi dunia. Di Indonesia, data Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI mencatat bahwa 0,5 hingga 7,5% anak mengalami alergi, baik pada kulit, makanan, maupun saluran nafas. Ini bukan hanya soal ruam atau gatal alergi biasa yang bisa berdampak pada nutrisi dan juga berdampak pada tumbuh kembang, bahkan kualitas hidup anak. Alergi sering disalahpahami sebagai penyakit ringan, padahal dampaknya bisa panjang, bukan hanya medis tapi juga psikologis dan dampak sosial bagi anak. Dok, tadi disampaikan data global yang menunjukkan tren alergi terus meningkat dari tahun ke tahun. Bahkan WHO menempatkannya sebagai penyakit modern abad 21. Apa yang sebenarnya terjadi? Ya, peningkatan kasus alergi di seluruh dunia termasuk Indonesia disebabkan oleh pergeseran pola hidup dan lingkungan. Dulu, anak-anak tumbuh dengan banyak interaksi alam, bermain tanah, berlarian di udara terbuka, dan makan makanan yang segar. Tapi sekarang itu seolah berganti, di mana anak-anak lebih banyak berada di ruangan yang tertutup dan ber-AC, memakai sabun antiseptik setiap mandi, dan mengkonsumsi makanan ultra proses. Nah, kombinasi faktor inilah yang membuat sistem kekebalan tubuh menjadi kurang terlatih. Ada istilah dalam imunologi yang disebut dengan hygiene hipotesa, di mana hipotesa ini menjelaskan bahwa lingkungan yang terlalu steril dapat menyebabkan sistem imun anak itu hilang atau menurun. Kesempatan untuk belajar membedakan mana zat yang benar-benar berbahaya dan mana yang tidak. Lalu akibatnya apa? Ketika tubuh bertemu dengan protein biasa seperti debu, susu, atau serbuk sari, maka sistem imun justru bereaksi berlebihan dengan membentuk antibodi, sehingga muncullah suatu reaksi, yaitu reaksi alergi. Artinya kita menciptakan generasi yang rentan karena terlalu bersih gitu, Dok. Ya, memang saat ini kita menghadapi paradoks modernitas. Kebersihan itu baik ya, tapi ketika kebersihan ekstrim dipraktekkan tanpa pemahaman imunologi, maka tubuh kehilangan keseimbangan alami dan alergi pada akhirnya menjadi suatu penyakit peradaban. Lahir dari interaksi antara genetik dan cara hidup yang modern, di mana semua itu serba bersih ya, tapi miskin paparan mikroorganisme yang sehat. Banyak orang tua di Indonesia yang langsung membatasi makanan anak begitu muncul ruam atau gatal. Padahal mungkin belum tentu itu alergi. Bagaimana membedakan alergi dari gejala biasa, Dok? Ya, kesalahan paling sering adalah menyemarakkan setiap gejala kulit atau pencernaan sebagai alergi. Padahal alergi itu memiliki pola khas, yaitu bersifat berulang, muncul setelah paparan zat tertentu, dan tidak disertai demam, sementara infeksi virus atau bakteri dan biasanya akut, disertai demam, hilangnya demam yang naik turun atau hilang timbul. Nah, bahkan dengan pengobatan juga kadang datangnya berulang. Nah, untuk memastikan, biasanya dokter menilai riwayat keluarga ya atau genetis. Nah, kroniknya gejala atau perjalanan penyakit sebelumnya, serta mungkin dilakukan tes kulit dengan uji tempel atau uji tusuk secara lebih spesifik. Jadi kita sebetulnya tidak bisa asal bilang bahwa katanya alergi telur, katanya alergi susu, atau katanya alergi udang gitu. Ya,
Pasti untuk menegakkan suatu alergi itu harus ada suatu pemeriksaan yang lebih spesifik ya. Studi dari The Journal of Allergy and Clinical Immunology pada tahun 2023 ini menunjukkan lebih dari 40% anak yang dikira alergi oleh orang tuanya, tapi ternyata setelah diuji spesifik ini tidak mengalami alergi. Artinya ini salah. Akibat salah dari persepsi ini, banyak anak malah mengalami malnutrisi karena harusnya makan makanan bergizi tapi diberi pantangan yang berlebihan. Nah, misalnya anak dilarang makan telur, padahal tidak alergi, padahal telur adalah sumber protein tinggi yang penting untuk perkembangan otak. Nah, di sini kan orang tua sebaiknya tidak berspekulasi, tapi melakukan konsultasi ke dokter spesialis ya, untuk diagnosis yang akurat dan benar. Karena yang kita lindungi bukan hanya kulit anak, tapi juga masa depannya. Seperti apa dan bagaimana perjalanan alergi pada anak dari waktu ke waktu? Apakah ada fase-fase tertentu, Dok? Ya, kalau kita berbicara seperti itu ya, ini bisa disebut dengan allergy mark, yaitu perjalanan alami dari suatu alergi yang panjang pada pertumbuhan anak. Ini biasa dimulai sejak bayi ya, sejak bayi usia dari 0 sampai dengan 2 tahun. Biasanya muncul eksim atau dermatis atopi. Ini yang sekarang sering kita jumpai. Apa yang menjadi gejalanya? Biasanya ruam yang simetris pada pipi, siku, lipatan-lipatan kulit. Sebabnya apa? Yang pertama biasa ada faktor genetik, lalu diikuti oleh faktor pemicu seperti makan makanan. Nah, ini apabila tidak dijaga, ini akan berakibat pada infeksi saluran nafas. Nah, ketika anak tumbuh lagi usia 3 sampai 6 tahun, nah yang saya katakan tadi mengganggu saluran nafas, ini akan berakibat menjadi asma. Berkembang lagi usia 7 sampai 10 tahun. Nah, ini sering rinitis alergi. Pagi-pagi itu biasa hidungnya basah, pilek, bersin-bersin, matanya gatal. Nah, ini yang jadi khas dan ini akan berkelanjutan sampai usia dewasa ya. Namun seiring berjalannya waktu, menariknya pola alergi ini tidak hanya terjadi pada anak-anak, sering juga pada orang dewasa yang mengalami manifestasi kulit seperti dermatitis kontak alergi, dermatitis kontak iritan, dan berakhir dengan dermatitis kronik. Kalau tidak salah mantan Presiden Joko Widodo juga pernah mengalami masalah kulit ya, Dok ya? Ya, kita ketahui ya saat ini juga Bapak Presiden ke-7 ya, Bapak Joko Widodo mengalami penyakit kulit ya. Memang pernah mengungkap secara terbuka bahwa beliau menderita dermatitis kronik di wajah, terutama di sekitar pipi dan pelipis. Nah, beliau mengatakan penyakit itu tidak berbahaya, tapi mengganggu penampilan dan rasa nyaman. Apalagi ketika sedang bekerja di bawah sorotan publik. Dari sisi medis, dermatitis kronik seperti yang dialami beliau berhubungan dengan faktor genetik, stres, paparan lingkungan ya, seperti debu, keringat, dan sinar matahari. Namun tidak bisa kita pungkiri juga, pada sebagian kasus dermatitis bisa melibatkan komponen alergi, yaitu tubuh bereaksi terhadap zat tertentu yang sebenarnya tidak berbahaya. Kasus gangguan kesehatan kulit yang dialami Bapak Jokowi ini sangat penting untuk edukasi publik bahwa penyakit kulit bukan aib, bukan karena kotor dan bukan karena karma. Bahkan ada yang mengkaitkan dengan mistis seperti yang kadang dipercaya oleh masyarakat. Tapi ini adalah kondisi medis yang bisa dikelola dengan ilmu pengetahuan dan tingkat kesabarannya ekstra. Ini membuktikan ya bahwa seseorang mantan kepala negara pun tidak kebal terhadap kondisi alergi atau dermatitis yang artinya kita ketahui ini masalah kesehatan yang sangat universal, bahwa penyakit alergi memang tidak mengenal status sosial atau jabatan. Justru semakin tinggi tekanan atau stres, kulit bisa menjadi cermin sistem imun tubuh kita. Jadi perawatan alergi tidak hanya fisik tapi juga mental dan gaya hidup. Itu yang harus kita garis bawahi. Bagaimana langkah pencegahan alergi yang paling efektif, terutama untuk anak-anak di Indonesia?
Berdasarkan hemat saya ya, ada 3 hal utama yang penting untuk kita jaga. Yang pertama terkait dengan nutrisi, lalu diikuti oleh lingkungan. Yang ketiga adalah pengetahuan atau edukasi. Yang pertama ini adalah ASI eksklusif yang harus kita berikan selama 6 bulan pertama. Kenapa? Karena kita ketahui ASI ini mengandung antibodi alami atau IgA ya, dan faktor imunodulator yang melindungi bayi dari alergi pada usia dini. Lalu yang kedua, hindari paparan asap rokok sejak masa kehamilan ya. Asap rokok ini kan trigger yang kuat, bisa mengubah respon imun bayi, bahkan meningkatkan resiko alergi 2 kali lipat. Nah, dan yang terakhir, yang ketiga, kelola lingkungan rumah, hindari debu yang berlebihan, pelihara kelembapan kulit dan kelembapan kulit dengan memakai pelembab, dan gunakan sabun yang lembut yang memang seharusnya kita pakai sesuai dengan usianya ya. Kita ketahui anak dengan kulit yang kering atau dermatis atopia atau yang biasa disebut dengan eksim ini perlu diperhatikan karena kulit kering ini membuka jalan untuk alergi. Kalau kulitnya sudah kering artinya kadar air dalam kulit itu akan menurun. Kalau kadar air di dalam kulitnya menurun, timbullah rasa gatal, dan rasa gatal ini akhirnya digaruk. Nah, sehingga timbullah ruam merah, bahkan tidak jarang sering menyebabkan luka goresan pada anak. Bagaimana dengan susu kedelai sebagai pengganti susu sapi, Dok? Ya, kita ketahui itu adalah sesuatu yang salah kaprah yang sering beredar. Namun banyak yang mengira susu kedelai bisa mencegah alergi, padahal tidak. Penelitian menunjukkan formula kedelai tidak efektif untuk pencegahan alergi, bahkan bisa menimbulkan alergi baru karena protein kedelai juga alergen yang potensial untuk menimbulkan suatu penyakit alergi. Jika dibandingkan dengan negara lain, bagaimana kesiapan Indonesia dalam menangani alergi terutama pada anak-anak? Negara seperti Jepang dan Australia sudah memiliki registrasi nasional alergi anak. Sistem ini rujukan yang jelas serta edukasi di sekolah. Nah, di Indonesia kesadaran mulai tumbuh, tapi masih ada tantangan besar, yaitu minimnya data nasional, masih kuatnya mitos dan terbatasnya fasilitas diagnostik di daerah. Namun, saya optimis dengan edukasi yang terus dilakukan dan keterlibatan masyarakat, kita bisa membangun budaya kesehatan berbasis sains, bukan hanya sekedar pantangan. Dan mungkin kisah Presiden Jokowi tadi juga bisa menjadi pengingat bahwa masalah kulit atau alergi bukan kelemahan begitu ya, Dok? Ya, benar ya yang dikatakan benar. Justru beliau memberi contoh bahwa keterbukaan tentang kondisi kesehatan adalah bentuk pendewasaan publik. Tidak ada yang salah dengan memiliki dermatitis ataupun alergi. Yang salah adalah menutup-nutupinya dengan mitos atau ketidaktahuan. Anak-anak alergi bisa menjadi pemimpin besar asal mendapat pemahaman, bukan penghakiman. Sekali lagi, yang memang harus dipahami dan harus dimengerti adalah pemahaman yang mendalam tentang alergi ini. Alergi bukan kutukan, tapi panggilan tubuh untuk dipahami. Alergi adalah pesan tubuh untuk hidup lebih seimbang dengan alam, dengan makanan, dan dengan diri sendiri. Dan melalui momen ini, saya mengajak mari kita belajar untuk memahami bahwa alergi bukan sekedar penyakit kulit atau makanan, melainkan bagian dari dinamika peradaban manusia modern. Mari kita membangun kesadaran bahwa kesehatan anak bukan dimulai dari pantangan, tapi dari pengetahuan, kasih sayang, dan keseimbangan. Sampai jumpa di episode selanjutnya.